Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Nandang Burhanuddin, At-Taqi Ruqyah Center. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa sanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Para subscriber dan likers channel YouTube At-Taqi, kita bertemu kembali dalam rangkaian pembahasan tentang dunia jin, sihir, perdukunan, dan cara solusi penyembuhannya dengan ruqyah syar'iyah, juga dengan perbaikan pola makan, sel-sel tubuh kita. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua dari pengaruh apapun yang membuat diri kita celaka, menderita, atau berada dalam kondisi nestapa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendekatkan diri kita dengan rahmatnya, maghfirahnya, serta menjadikan kita sebagai orang-orang yang layak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kita berselawat untuk baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan di akhirat kelak kita bisa berjumpa beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pembahasan kali ini, saya ingin sedikit mereview kembali tentang pembahasan dunia jin yang saya ambil dari kitab At-Tahsin min Kaidis Syayatin. Cara kita melindungi diri kita dari tipu daya syaitan. Jadi kita sudah sedikit memahami bahwa jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan sama seperti kita manusia. Akan tetapi jin memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh manusia. Dari segi persamaan, jin dan manusia itu sama-sama memiliki kesamaan. Yang pertama adalah mereka mendapat taklif syariah, taklif syar'iyah, taklif atau beban, taklif syar'i, di mana mereka wajib beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan, Allah dalam firman-Nya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Nah, ini artinya secara prinsip dasar jin juga memiliki kewajiban yang sama, mukallaf, dibebani beban-beban syariat samawi yang dibawa oleh para nabi, dan nabi terakhir adalah baginda kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian persamaan yang kedua adalah jin itu yaskununa hadhil ard, mereka menempati bumi ini sama dengan manusia, berbagi tempat dengan manusia. Nah, dalam bab tentang pembagian tempat ini, maka dalam Islam, dalam kitab hadis-hadis hukum, kitab Bulughul Maram, dijelaskan beberapa etika seorang manusia ketika dia tidak boleh sembarangan buang kotoran, buang hajat kecil, buang hajat besar di tempat-tempat yang boleh jadi di tempat itu menjadi tempat tinggalnya jin. Karena apa? Karena ingat bahwa kita ini hidup berbagi dengan jin di muka bumi ini. Demikian juga ada tempat-tempat yang memang diperuntukkan khusus untuk jin, sama seperti
kita punya rumah, mereka juga punya rumah, mereka juga punya kolam renang, mereka juga ada toiletnya sama seperti kehidupan kita. Oleh karena itu, yang membuat kita berbeda dengan mereka adalah nama Allah senantiasa dibacakan ketika kita akan memasuki tempat-tempat yang dikhususkan tadi. Persamaan yang ketiga adalah jin juga yakuluna wa yashrabun. Mereka makan minum seperti kita, maka diupayakan diajar oleh baginda Rasulullah SAW, kita jangan makan dengan tangan kiri karena setan itu makan dengan tangan kiri. Jin pun sama, memiliki taklif syariah, dia tidak boleh makan dengan tangan kiri sama seperti kita. Kemudian tidak boleh minum dengan berdiri, sambil berdiri, karena setan minum dengan berdiri. Hal-hal seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka membimbing umat manusia dan jin menuju kesolehan paripurna, sehingga urusan makan saja, urusan minum itu diatur oleh Islam, diatur oleh syariat Islam, dan ini menjadikan jin dan manusia berada di posisi yang sama. Ya'kuluna wa yashrabun. Mereka makan, mereka juga minum. Kemudian yang keempat adalah yatanakahuna walahum dzurriyyah. Mereka beranak pinak, mereka menikah, mereka berkawin dan memiliki keturunan, dan keturunan ini yang kemudian membuat jin juga memiliki anak cucu seperti anak cucu Bani Adam. Manusia sama seperti jin punya anak cucu. Dan yang kelima, yunsabuna ila aqwamin wa asyairah wa qurobat. Mereka juga punya dinisbatkan. Dinisbatkan itu artinya diidentifikasi berdasarkan suku, perkauman, perklanan, di mana jin juga boleh jadi ada jin Jawa, ada jin Sunda, ada jin Lampung, ada jin Papua, ada jin suku-suku yang ada di Republik ini atau suku-suku yang ada di dunia, tergantung posisi dan keadaan jin itu hidup. Kalau dia hidup di Selat Gibraltar, maka dia berasal dari sebangsanya dari bangsa yang ada di sana. Kemudian sahabat soleh yang berbahagia, mereka juga yantasibuna ila adyanin mukhtalifah. Jin juga sama memiliki identitas agama seperti kita manusia, dengan agama-agama yang juga sama seperti manusia lain-lain. Ada yang Islam, ada yang kafir, dan seterusnya. Kalau dia mungkin di Kamboja, berarti agamanya apa di sana. Kalau dia ada di Vietnam, berarti agama apa dia di sana. Kalau dia ada di Kuil India, berarti agama apa di sana. Nah, sebaliknya juga kalau mereka hidup di area Masjidil Haram, di area Masjid Nabawi, di area masjid-masjid di mana umat Islam mengumandangkan azan, mengumandangkan tilawah Al-Quranul Karim, mereka jelas ada yang beriman. Soal standar keimanan itu hampir sama dengan standar keimanan manusia. Ada yang memang beriman menjadi orang yang militan, jin yang militan, menjadi hamba Allah yang betul-betul taqarrub kepada Allah, tilawah Qur'annya, sholat malamnya, sedekah, infak, sama seperti manusia. Tapi juga mungkin ada yang kadang rajin, kadang tidak rajin, kadang giat, kadang tidak giat. Yang ada juga sama sekali tidak mau beriman dan tidak mau menjalankan syariat Allah, juga sama ada di dalam kehidupan dunia jin. Nah, kemudian jin itu punya beraneka sifat yang mustaqqah min ahwalihim. Mereka punya sifat-sifat yang diderivasi atau diambil dari
kebiasaan-kebiasaan mereka. Kalau jin yang soleh, ya kita sering menyebutnya jin Islam, jin taat, jin soleh. Tapi kalau yang sesat, ya sama seperti sebutan dalam kehidupan manusia, ya mungkin jin gerandong lah, atau jin ya apalah namanya itu nanti, yang tergantung kepada identifikasi dia kedekatan dengan nama-nama jin itu. Maka nanti ada yang namanya, yang masyhur dalam kehidupan kita, ada nama jin Ifrit, ya jin Ifrit, jin yang punya power yang super, ya yang super powerful, super kuat, ya itu yang kemudian ada dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang bisa membawa ya, singgasana raja dalam kecepatan yang sangat cepat. Kemudian nanti juga ada Khobil, ya jin yang menyebabkan kelupaan atau kegilaan. Ya, ada juga jin Ghul. Ya, jin Ghul itu nanti yang kemudian banyak bisa berubah bentuk, ya mancala putra, mancala putri. Kemudian ada namanya juga Az-Zawai'ah. Ya, Az-Zawai'ah ini jin yang suka ya membuat sulit jin-jin yang lain dan juga membuat sulit manusia. Nah, ini yang disebut dengan, kalau istilah kita mungkin jin premannya. Ya. Kemudian ada jin Gowas, ya. Yaitu adalah jin yang memang mahir diving, ya, mahir menyelam ke lautan, kemudian mengambil harta karun yang ada di lautan. Kemudian yang ke-8, persamaan dengan manusia, jin juga yang tasibuna ila auton. Ya, mereka punya tanah air, ada jin Jazirah Arabia, ya. Ada Jazirah Akwar, ada Jazirah Kepulau apalah nanti, ada Syam, ada jin Dajlah, sungai Dajlah, sungai Efrat, ada ya mungkin jin sungai Nil, kalau di kita mungkin jin sungai Cimanuk, ya sungai apalah namanya, itu pasti ada jin-jin yang mereka miliki. Nah, sebagai penutup dari segi persamaan ini, insya Allah di episode selanjutnya kita akan bahas perbedaan jin dengan manusia. Kemudian dari segi persamaan itu, maka ada yang disebut dengan ni'mal jinnu. Ni'mal jinnu itu adalah jin yang disebut dengan sadatul jin. Sadatul jin itu adalah orang terhormat dari kalangan jin. Sahabat yang berbahagia, ini sebagai mukadimah kita tentang dunia jin dan persamaannya dengan kehidupan manusia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel At-Taqi Ruqyah Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.